yang perihal yang tadi Bun, ini apakah dia melakukan hal tersebut hanya karena em, memang kebiasaan atau ingin mendapatkan sesuatu hal yang bisa mendapatkan kepuasan atau seperti apa nih Bun? Oke, jadi ini perihal apa orang menipu orang, terus dengan tujuan apalah ya, macam-macam kan modus itu ya. Dari mulai gimana kok nggak jerah gitu ya, udah pernah di masuk apa saya mungkin ya, Betul. tapi kok nggak kunjung jerah kan gitu. Jadi ada perilaku di sini lebih ke mungkin kalau edik itu adiksi ya, tapi kalau ini kan perilaku yang apa ya diulang. Karena satu bisa jadi secara mental bisa dipastikan ya, bukan bisa jadi ya bisa dipastikan mentalnya ini kan ada pelemahan atau ada suatu bukan gangguan jiwa. Saya bilang bahwa apa namanya orang pada mental yang lemah itu bukan berarti dia punya gangguan jiwa, bukan. Mentalnya bukan sakit juga, tapi ada hal-hal yang men-trigger dia. Contoh apa di sini kan kalau berulang kali seperti itu dan dia merasa nggak bersalah, bukan tabiat juga ya. Kalau orang dari sisi mental itu kita nggak bilang bahwa itu memang tabiat, dia memang kelakuannya aja memang jelek, bukan seperti itu. Tapi apa yang melandasi sehingga dia mengulangi hal yang sama, mungkin dalam hal ini penipuan kan gitu ya. Jadi macam-macam faktornya, bisa apa namanya secara tidak langsung orang tua bukan mengajari ya, secara tidak langsung itu bukan menerapkan, tapi artinya hal-hal yang mungkin ke arah situ itu dibiarkan kan gitu ya. Mulai dari kecil aja kita bilang bahwa oke, dari kecil mungkin menipu bukan bukan menipu ya, bohong bahasanya. Tapi sebenarnya anak-anak bukan nggak tahu itu bohong gitu, bukan nggak tahu juga itu nanti akan jadi kriminal, nggak tahu. Tapi kebiasaan yang sering kali dilakukan toleransi ya, artinya toleransi itu panjang gitu loh. Kalau kita toleransi pendek itu kan, oh enggak, artinya ada hukuman-hukuman kecil ya, komitmen atau konsisten untuk tidak melakukan supaya jerah kan gitu. Ya nggak apa-apa karena nggak komitmen, oke ya kita kasih hukuman, tidak juga di apa hal yang negatif, bukan, karena hanya kita mengedukasi agar hal ini nggak terjadi lagi. Nah itu juga pola didik orang tua sangat pengaruh sekali gitu loh. Jadi jangan dilihat sisi negatifnya, tapi apa unsur di balik itu. Satu orang kurang perhatian itu juga akan melakukan hal yang sama, ya. Akhirnya gimana ya caranya gitu ya. Dan dia melakukan hal seperti itu dengan santainya dan tidak punya beban gitu loh. Ada seperti itu gitu sih. Baik Bun. Nah, ini kan kalau perilaku yang seperti itu apakah memang butuh mungkin bimbingan orang ahli kah? Kayak atau mungkin memang dari faktor keluarga kah yang mungkin yang akhirnya memicu dia melakukan hal tersebut Bun? Oke, mungkin dalam hal ini saya mengomentari umum ya. Ini Baik, bukan karena satu case nama ya, nanti betul. saya salah lagi. Betul. Karena saya pengamat mental, saya praktisi mental, saya akan mengomentari yang sisi-sisi apa fokus mentalnya. Pada dasarnya, kegiatan apapun yang sekarang itu terlihat atau berdampak negatif, itu sebenarnya dari aku itu akumulasi, ya. Dari mungkin bisa jadi aku ulangi lagi, mungkin apa namanya kurang perhatian dan lain sebagainya lah ya. Mungkin itu nggak saya jelaskan. Tapi seperti seperti gini, kalau kita di dalam lingkup kecil aja itu membiarkan hal itu dan itu menjadi tradisi atau budaya keluarga bahwa hal itu hal yang biasa atau sebagai mungkin bahkan sampai ada ironisnya tuh itu mata pencarian kan gitu ya, bisa jadi gitu loh, dan itu bagi mereka sah-sah saja gitu loh. Makanya ada orang yang obsesi langsung ambisi itu menghalalkan segala cara itu bagi mereka juga halal tapi bagi orang menyakitkan. Ini beda, beda persepsi aja, lagi-lagi itu dimulai dari keluarga.
terus dibiarkan mungkin dengan alasan oke, memang kita butuh atau apalah ya, akhirnya menjadi suatu kebiasaan mereka, dan itu akhirnya di luar juga akan melakukan hal yang sama gitu. Berarti ini bisa memunculkan gaya hidup hedonisme dong Bun, karena kan dia merasa selalu kurang dan akhirnya dia melakukan hal apa ya, bisa dibilang kayak kurang kepuasan lah, yang oh gue pengen planning ini, berarti kan itu mungkin karena ada hal dia merasa kurang puas aja atau gimana Bun? Ya, gini, kalau kita bilang masalah materi perihal mental, orang yang paham tentang mental otomatis sehat. Dia akan mengukur pola atau gaya hidupnya dengan kapasitas dirinya. Nah, ada kendala mental yang mungkin bisa jadi ya, apa tanda kutip, ada namanya disfungsi kan gitu ya. Yang tadinya berpikirnya itu oke, cerdas gitu ya, tapi karena kebutuhannya terlalu besar kan gitu ya, sehingga dia tidak mengukur kapasitas diri gitu ya. Nah, ini akan juga bisa punya kecenderungan apa namanya, perilaku-perilaku yang mengakibatkan merugikan orang gitu loh. Dalam hal ini mungkin ya, antara apa kebutuhan dan keinginan tidak balance ya gitu ya. Sebenarnya kebutuhannya apa, tapi keinginan terlalu meluap-luap kan gitu ya. Secara emosi ini kan nggak stabil, otomatis perilaku itu juga akan tidak stabil gitu loh. Memunculkan hal yang negatif, merugikan orang, mungkin menipu sana sini. Dan kalau itu menjadi suatu kebutuhan, nah sudah sangat luar biasa nanti gitu ya. Bahkan mungkin berkali-kali gitu ya. Mungkin nggak ada jerahnya, itu juga bisa jadi terjadi gitu loh. Berarti ini dengan orang-orang yang seperti ini, berarti mereka butuh bimbingan orang ahli, mungkin kayak semacam curhat lah begitu, untuk mengetahui kadar kemampuan seseorang atau gimana Bun? Oke, jadi karena di Indonesia ini kan kalau ngomongin mental sensitif sekali ya, Betul. dibilang kita emang ranahnya siapa kan, emang tahu kan gitu. Sebenarnya itu kan indikatornya udah jelas ya. Karena merugikan orang dan dia juga mungkin berkali-kali mungkin ya dalam hal ini ya. Ini kan sebenarnya udah ada indikasi bahwa dia sebenarnya punya kendala mental. Otomatis kalau kita ngomong mental, ya orang-orang yang expert di bidang mental kan gitu ya. Ada psikolog mungkin, atau saya sebagai praktisi mental, kita konsultan mental, kurang lebih seperti itu. Nah, pada SDM yang seperti ini, saya yakinkan ketika dia dapat peradilan ya, apa namanya, mungkin akan diadakan apa ya, ada hukuman lah ya gitu ya. Ini bukan bisa jadi bukan tidak jera ya, akan diulangi lagi gitu. Kalau di dalam hukuman ini tidak ada yang namanya edukasi. Mereka juga butuh wawasan satu. Bisa jadi saya kalau ngomong mental itu dia bahkan kurang paham betul bahwa kondisi ini merugikan dia. Masalahnya lagi-lagi itu budaya. Budaya yang diiakan, yang dinormalkan atau yang dihalalkan secara konteks rutin ya. Artinya gini, ini memang kebutuhanku kok. Kalau nggak gitu aku nggak bisa. Ada yang orang-orang tertentu yang memang mata pencariannya itu memang di situ. Dia menganggap itu hal yang biasa dan itu halal. Itu kan banyak sekali sebenarnya di Indonesia ya. Itu yang harus dipahami, bahwa ketika kita sudah paham mulai merugikan orang ya, artinya keberadaan kita ini sudah eh, apa ya, fungsi kita itu sudah gagal. Kita ngomong konsep berteman aja ya, apalagi itu partner kan, itu berteman aja tidak boleh saling merugikan kan gitu ya, saling menguntungkan. Kalau satu rugi satu untung, berarti konsep pertemanan kita gagal kan gitu ya. Apalagi dalam hal kerjasama, saya rasa seperti itu juga menjadi wawasan yang sangat apa ya, harus dipahami. Nah, kalau sudah ada kecurangan di antara satu, terus itu dilakukan yang berkali-kali, otomatis kan kita sudah bisa mendeteksi diri kita bahwa sebenarnya mental saya lagi bermasalah ini, kurang kasih sayang kah, atau tidak diperhatikan kan gitu ya, atau saya ini orangnya mungkin saya akan merasa bahagia, merasa menjadi sesuatu ketika saya tenar dengan apapun itu kan gitu, kita nggak tahu. Jadi banyak 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 apa ya, uh, banyak kendala di dalam situ, dan kita nggak bisa observasi sendiri. Pasti saya apa ya, kalau sudah ada kondisi
itu kalaupun nanti ada ranah hukum tetap harus didampingi sih secara psikis kurang lebih kayak gitu ya.